Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini sahabat Bapak Ibu? Haleluya, bisa dilewati ya. New Chapter Message hari ini Rabu 31 Agustus 2022 berjudul Berterus Terang. Ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita sepanjang hari ini terdapat dalam Matius 7 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Segala sesuatu ada masanya ya sahabat Bapak Ibu. Termasuk ada masa atau waktu bagi Tuhan akan berterus terang kepada kita. Dan masa atau waktu tersebut yakni saat kita mati dan kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua manusia akan diadili atas semua yang kita perbuat semasa hidup di kesementaraan ini, yang kelihatan maupun terlebih yang tidak kelihatan atau yang tersembunyi sekalipun. Seharusnya hal ini yang senantiasa membuat kita menjadi gentar semasa kita menggelar hidup di kesementaraan ini, melebihi kegentaran apapun yang kita hadapi di kesementaraan hidup ini sahabat Bapak Ibu. Karena kita semua akan diadili, sehingga kegentaran ini melebihi perkara-perkara dunia ini, melebihi segala sesuatu yang tidak berdampak di kekekalan. Sahabat Bapak Ibu, percuma kita memiliki segalanya. Percuma kita memiliki segalanya saat kita hidup di kesementaraan ini, tetapi karena hal tersebut justru membawa kita ke tahta pengadilan Kristus, yang akhirnya Tuhan berterus terang kepada kita dan berkata bahwa Tuhan tidak pernah mengenal kita. Hal ini berlaku loh kepada seluruh umat manusia, dan tidak ada satupun manusia yang tidak akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Yesus Kristus telah mati di kayu salib supaya kita yang seharusnya langsung masuk neraka kekal, tidak lagi masuk neraka kekal, tetapi terlebih dahulu diadili di tahta pengadilan Kristus yang dikenal oleh Tuhan. Maka kita akan diperkenankan masuk ke dalam rumah Bapa. Tetapi yang tidak dikenal oleh Tuhan, maka selanjutnya Tuhan akan katakan, enyahlah kita sekalian pembuat kejahatan. Sahabat Bapak Ibu, kata mengenal berasal dari kata ginosko. Jadi kata mengenal berasal dari kata ginosko, yang dapat berarti juga bersetubuh, atau juga dapat diartikan menikmati. Sehingga ayat Alkitab yang barusan kita dengar dapat juga berarti bahwa Tuhan tidak pernah menikmati kita, tidak pernah menikmati hidup kita. Oleh karenanya nyala kita sekalian pembuat kejahatan. Nah, hal ini harus kita sadari sahabat Bapak Ibu. Standar kekristenan tidak cukup pada standar moral pada umumnya, yang jelas Tuhan katakan bahwa hidup keagamaan kita harus lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Standar kekristenan ya itu harus sampai pada hidup kita yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Ini penting. Caranya yakni kita harus dapat melakukan kehendak Bapa. Karena dengan kita melakukan kehendak Bapa, maka hidup kita juga sementara dinikmati oleh Bapa. Kita menjalin hubungan yang intim dengan Bapa saat kita melakukan kehendak Dia. Untuk itu sahabat Bapak Ibu, mari kita berjuang agar hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan, dengan kita melakukan segala kehendak Tuhan bagi kita. Demikian sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini kiranya dapat memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.